Ya, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari kita ketemu ya di mata kuliah perpindahan panas atau yang biasa dikenalnya dengan heat transfer karena proses perpindahan panas itu seringkali dibutuhkan ya untuk melakukan semacam analisis atau melakukan semacam desain untuk bidang mechanical engineering. Nah, karena hal itu merupakan bagian yang cukup eh, perlu, sehingga di bagian ini diperlukan mempelajari perpindahan panas tersebut. Kemudian untuk tampilan share screen-nya sudah bisa eh, masuk ya, atau sudah bisa terlihat tampilan share screen-nya? Iya Pak, sudah Pak. Ya, oke, baik. Ya, nah, perpindahan panas itu eh, atau yang biasa dikenal tadi dengan nama heat transfer. Heat transfer ini eh, dibagi lagi ke dalam kondisi perpindahan panas secara eh, konduksi. Kemudian ada perpindahan panas secara konveksi, dan eh, perpindahan panas yang terjadi secara radiasi. Nah, ketiga bagian ini diperlukan atau dibutuhkan dalam hal perpindahan panas tersebut terjadi secara konveksi, konveksi, konduksi, ataupun secara radiasi. Nah, ilustrasi mudahnya memahami atau mengartikan apa yang dimaksud dengan eh, perpindahan panas yang terjadi secara konveksi, kemudian perpindahan panas yang terjadi secara kondaksian, maupun perpindahan panas secara radiasi. Nah, di bagian ini ada bagian yang sederhana untuk mengartikan perpindahan panas tersebut. Yang dimaksud dengan perpindahan panas secara atau conduction ya, atau konduksi, panas ini melakukan proses perpindahan. Kalau diilustrasikan dari gambar ini, ada sumber panasnya itu nyala api, karena panas itu tidak hanya bisa bersumber dari nyala api, tapi juga bisa bersumber dari sumber pemanas yang lain. Di bagian ini diilustrasikan panas ini sumbernya dari nyala api. Kemudian yang berpindah bukan nyala apinya, tetapi yang melakukan perpindahan ini adalah panasnya. Yang berpindah panas secara konduksi merambat atau melalui media. Di bagian ini digambarkan, diilustrasikan dengan media yang terbuat dari metal atau dari logam. Nah, media tersebut bisa menjadi media penghantar untuk panas, sehingga dinamakanlah perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Kemudian untuk perpindahan panas secara konveksi yang digunakan di bagian ilustrasi ini merupakan medianya adalah fluida. Perbedaannya antara eh, konduksi dengan convection dengan conduction ini. Untuk convection, media yang digunakan dalam memindahkan panas tersebut menggunakan fluida. Fluidanya fluida liquid atau cair. Kemudian di bagian ilustrasi ini, untuk perpindahan panas secara conduction, panasnya itu berpindah melalui media yang solid atau media bentuknya padat.
atau bisa juga dalam hal ini diartikan kalau solidnya itu misalnya berupa metal atau logam. Ya. Lalu di bagian radiasi, nah di bagian radiasi ini tidak ada media penghantar atau bagian penghantarnya seperti fluida maupun bagian benda padat, tetapi panas tersebut merambat secara gelombang atau yang biasa disebut dengan elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini adalah panas yang berpindah atau merambat secara media perambatan gelombang elektromagnetik. Dinamakan dengan perpindahan panas secara radiasi. Untuk suaranya jelas stabil ya, bisa terdengar dengan jelas suaranya. Iya Pak, terdengar. Ya. Kemudian, nah prinsip dari heat transfer atau yang tadi perpindahan panas. Perpindahan panas ini akan terjadi jika ada perbedaan suhu atau perbedaan temperatur. Karena kalau misalnya panasnya dengan suhu yang sama antara kondisi A, kondisi B, dan kondisi C, kondisinya dengan nilai suhu yang sama, maka tidak akan terjadi proses perpindahan panas. Di gambar ini diilustrasikan bagian A memiliki temperatur 25 derajat Celcius, kemudian bagian B 15 derajat Celcius, dan di bagian kondisi C temperaturnya 5 derajat Celcius. Perbedaan temperatur inilah yang menyebabkan terjadinya proses perpindahan panas. Nah, apa yang terjadi jika mengalami perbedaan temperatur atau perbedaan suhu? Yang terjadi adalah temperatur yang lebih tinggi akan memberikan atau memindahkan suhunya ke temperatur yang lebih rendah. Di bagian ini diilustrasikan temperatur 25 derajat Celcius akan memindahkan ke suhu yang 15 derajat. Kemudian di bagian selanjutnya panas juga akan mengalami perpindahan ke 5 derajat Celcius. Suhu A lebih besar dari B, kondisi B lebih besar dari kondisi C. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan adanya proses perpindahan panas. Ya, oke. Baik, sampai di sini ada diskusi atau ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke slide berikutnya? Belum ada. Ya, ya, baik. Kemudian ini ada beberapa URL ya atau link internet yang nantinya bisa dipergunakan untuk mencari berbagai macam artikel atau penelitian yang berhubungan dengan perpindahan panas
Yang pertama nanti bisa mencari di Simagu GR. Simagu GR ini nanti akan keluar berbagai macam list jurnal. Kemudian bisa masuk ke homepage-nya untuk mencari artikel yang berhubungan dengan perpindahan panas tersebut. Kemudian di bagian berikutnya adalah HTTPS DOAJ Directory Open Access Journal. Ini juga bisa diakses secara free ya, atau secara bebas, gratis, karena di jurnal di DOAJ ini bisa mendownload artikel jurnal internasional. Kemudian yang selanjutnya, jika pernah masuk ke Google, itu ada namanya booksgoogle.co.id. Di bagian ini ketik saja nanti di handphone atau di laptop dengan akses internet, books.google.co.id, nanti bisa mencari buku atau e-book yang berhubungan dengan mata kuliah perpindahan panas. Kemudian Google Scholar ini sudah umum ya, atau sudah banyak sekali yang menggunakan akses pengindeks Scholar Google. Nanti bisa juga dipergunakan media URL tersebut atau link ini untuk mendownload materi yang ada hubungannya dengan perpindahan panas. Lalu yang selanjutnya adalah Sinta Kemdikbud. Ini juga merupakan media ya, media atau link yang bisa diakses. Ini dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemdikbud.go.id /jurnal. Nanti bisa mengakses berbagai macam artikel yang dibutuhkan. Jadi tidak hanya artikel tentang heat transfer atau perpindahan panas, tapi juga bisa mencari sumber yang lain, bisa dicari di URL tersebut. Ya, ini merupakan proses nilai ya. Dalam hal ini untuk mata kuliah perpindahan panas ada komponen atau itemnya. Yang pertama ada absen, tugas, UTS, kemudian ujian akhir semester, totalnya adalah 100%. Ya, nah saya akan masuk lagi ke materi yang selanjutnya, masih membahas tentang panas, perpindahan panas. Di bagian ini akan didefinisikan apa itu yang dimaksud dengan panas. Panas itu bisa saja diartikan sebagai kalor. Lalu apa arti dari kalor atau panas tersebut? Untuk definisi kalor ini adalah bentuk semacam energi yang dipindahkan atau bisa berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi. Di bagian ini perpindahan panas akan terjadi jika ada perbedaan suhu. Jadi ada suhu yang lebih tinggi, kemudian ada benda yang suhunya lebih rendah. Ketika kedua benda tersebut bersentuhan atau mengalami kontak. Nah, di bagian inilah yang terjadi secara panas tersebut bisa mengalami perpindahan. Kemudian data yang diketahui untuk satu nilai kalor
atau nilai kalori ini diperkirakan nilainya adalah 4,2 joule, sama saja nilainya satu nilai kalori itu sama saja dengan 4,2 joule, atau 1 joule itu nilainya adalah 0,24 kalori. Yang berikutnya, mengapa terjadi proses perpindahan panas? Nah, di bagian ini ada. Pak, maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Suaranya tidak terdengar. Sekarang sudah Suara jelas Pak. jelas ya? Iya Pak, Sudah Pak. terdengar. Ya, jadi di bagian ini mengapa terjadi proses perpindahan panas, atau panas itu bisa mengalami perpindahan. Panas akan mengalir dari tempat yang memiliki suhu yang lebih tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Jadi panas ini akan mengalami proses perpindahan jika ada objek yang suhunya lebih tinggi, kemudian ada lagi objek yang berikutnya memiliki suhu yang lebih rendah. Perbedaan temperatur, perbedaan suhu inilah yang menyebabkan panas atau nilai kalor tersebut dapat mengalami perpindahan. Ya, ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi sederhana. Misalkan ada objek, sebut saja misalnya dengan nama A ya, objeknya itu diilustrasikan A, kemudian yang berikutnya adalah B. Antara A dan B memiliki suhu yang berbeda. Yang A suhunya 50 derajat Celcius, kemudian yang B suhunya adalah 80 derajat Celcius, sehingga dituliskan A lebih kecil dari 80. Jadi kalau ditulis ini 50 derajat Celcius lebih kecil dari 80 derajat Celcius. Nah, lalu yang berikutnya, di bagian ini suhunya ternyata antara bagian misalnya objek C dan objek D dengan temperatur yang sama. Objek C temperaturnya 50 derajat Celcius dan D ini 50 derajat Celcius, sehingga dituliskan C sama dengan D. Pada kondisi ini maka tidak terjadi perpindahan panas. Jadi sederhananya panas itu akan mengalami proses perpindahan jika ada perbedaan di bagian ini, ada perbedaan temperatur antara A dengan B atau B dengan A, itu bisa mengalami proses perpindahan panas. Ya, suaranya stabil, bisa jelas terdengar? Stabil Pak, bisa Pak. Ya, jadi kalau suaranya tidak jelas atau tidak stabil, nanti bisa diinfokan. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, nanti bisa mengaktifkan mic-nya atau menulis di di kolom chat ya, untuk sesi diskusinya. Lalu yang selanjutnya, di bagian berikutnya, perpindahan panas ini merupakan transisi energi dalam bentuk panas karena adanya yang tadi ada gradient ya, atau ada
perbedaan suhu atau yang biasa disebut dengan temperatur gradient. Kemudian secara alami perpindahan panas terjadi ke arah suhu yang lebih rendah. Jadi ini secara natural. Jadi kalau misalnya ini ada objek, ilustrasinya ini berupa ilustrasi ya, ada objek A, kemudian ada objek B. Kemudian untuk yang A memiliki temperatur 80 derajat Celcius, lalu yang di bagian B misalnya temperaturnya 40 derajat Celcius. Nah, yang terjadi adalah panas tersebut akan berpindah dari A ke B, karena secara natural, secara alami, perpindahan panas terjadi dari suhu terjadi ke arah suhu yang lebih rendah. Di bagian ini suhu yang lebih rendah adalah 40 derajat Celcius. Jadi panas tersebut akan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Lalu yang berikutnya adalah semakin besar, ini merupakan bagian akan terjadi jika panas tersebut memiliki gradient temperatur atau temperatur gradient semakin besar, panas yang dipindahkan. Nah, artinya seperti apa? Misalnya kalau ini adalah ini ada dua ilustrasi ya. Misalnya ini kondisi A, kemudian di bagian ini ada kondisi B. 80 derajat Celcius, ini misalnya setengahnya ya, 40 derajat Celcius. Lalu ada lagi kondisi yang berikutnya, misalkan ini ilustrasinya, ini ada kondisi C, dan ini adalah kondisi D ya. Misalnya ini dituliskan dengan temperatur sama 80 derajat Celcius. Kemudian di kondisi D, temperaturnya adalah 75 dengan satuan derajat Celcius. Penjelasan dari bagian ini, semakin besar temperatur gradient itu perbedaan. Jadi di kondisi pertama, kondisi 1 ya, misalkan ini kondisi 1, perbedaan temperatur 80 dengan 40 itu memiliki selisih 40 Celcius, 40 derajat Celcius. Kemudian di bagian yang ini selisih suhunya 80 dengan 75, ini adalah selisihnya 5 ya, 5 derajat Celcius. Jadi semakin besar gradient selisih suhu, maka atau makin besar panas yang akan dipindahkan. Jadi kalau misalnya ini semakin jauh antara A dengan B, maka panas yang dipindahkan itu semakin besar nilainya. Begitu juga dengan yang ini, karena ini selisihnya sedikit, kecil ya, 80 dengan 75, maka panas yang dipindahkan juga bukan semakin besar, tetapi semakin kecil panas yang yang dipindahkan. Lalu yang berikutnya, yang selanjutnya, tidak terjadi perpindahan panas pada kondisi yang sudah kesetimbangan termal atau yang biasa dikenal kalau dituliskan thermal equilibrium. Yang dimaksud dengan kesetimbangan termal, misalnya ada kondisi A, kemudian ada lagi kondisi B. Temperatur antara A dan B memiliki nilai yang sama, ini 80 derajat Celcius, dan ini juga sama, 80 derajat Celcius. Maka tidak
terjadi perpindahan panas tersebut. Jadi panas tidak mengalami tidak terjadi proses perpindahan panas. Ya, ini ilustrasinya ya. Nah, di bagian ini kalau dilihat apa yang bisa diartikan dari persamaan panas yang sama. Di gambar ini diilustrasikan, ini ada objek A ya, di bagian tersebut ada temperatur 25 derajat Celcius, kemudian room air atau udara di ruangan temperaturnya sama, 25 derajat Celcius. Nah, pada kondisi ini tidak mengalami atau tidak terjadi perpindahan panas karena kondisinya sudah seimbang, atau di bagian tersebut thermal equilibriumnya sudah mengalami keseimbangan. Lalu bagaimana dengan kondisi yang berbeda? Nah, di bagian kondisi yang berbeda ini terjadilah perpindahan panas. Ruangan temperaturnya, room airnya itu 25 derajat Celcius, kemudian untuk kondisi objek B temperaturnya 15 derajat Celcius, jadi ada panas yang berpindah ke bagian ini. Kemudian di bagian ini juga akan mengalami atau memindahkan panas tersebut dari temperatur 25 derajat Celcius ke 5 derajat Celcius. Suaranya stabil, jelas terdengar untuk Wah, stabil, Pak. yang berikutnya ini memudahkan untuk mengimajinasikan atau mengilustrasikan bagian yang tadi. Di perpindahan panas itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama, kemudian ini kondisi kedua, dan ini adalah kondisi yang ketiga. Untuk kondisi pertama, kondaksian berarti panas berpindah melalui media solid atau media yang padat. Kemudian untuk panas secara konveksi, panas ini berpindah melalui media perantara. Media perantaranya itu adalah fluida. Kemudian perpindahan panas secara radiasi ini tidak menggunakan media fluida, tetapi merambat melalui gelombang. Jadi radiasi atau perpindahan panas secara radiasi itu rambatannya melalui medianya, melalui gelombang elektromagnetik, sehingga panas tersebut mengalami perpindahan. Ya, yang pertama untuk conduction atau konduksi. Konduksi adalah transfer energi panas melalui solid ya, atau fluida dalam keadaan diam. Nah, di bagian ini ada penjelasan ini ya, fluida dalam keadaan diam. Jadi yang berpindah itu
hanya panasnya atau kalor yang berpindah, tetapi fluidanya tidak mengalami perpindahan. Ini masuk dalam kategori perpindahan panas secara konduksi. Kemudian panas dikonduksikan oleh getaran, jadi panas itu dipindahkan, jadi ada sumber panas. Sumber panas ini dikonduksikan oleh getaran antara atom dan gerakan elektron pada material solid tersebut. Jadi yang mengalami vibrasi atau getarannya itu adalah unsur atom dari material tersebut, tetapi dia tidak mengalami perubahan posisi atau perubahan tempat, tetap yang berpindah itu adalah panas yang dipindahkan. Kemudian pada fluida yang diam, untuk fluida yang diam ini panas ditransfer dengan adanya impact atau tumbukan antar molekul. Nah, ini merupakan arti dari perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Ya, lalu bagaimana mengenai ilustrasi tadi? Nah, ini adalah ilustrasinya. Ini merupakan ilustrasi, misalnya ini benda solid ya, atau benda padat tadi. Ini ada atom ya. Jadi ada panas di bagian sisi kiri. Ini atom ini atau bagian ini akan mengalami vibrasi atau getaran. Kemudian getarannya ini mengalirkan panas tersebut ke daerah atau zona yang temperaturnya lebih rendah, atau yang diilustrasikan ini adalah low temperature, jadi temperaturnya lebih rendah. Panas mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Ya, nah dari persamaan dari gambar ini, gambar mode perpindahan panas ini nanti akan didapatkan pendekatan Fourier law ya, atau hukum Fourier untuk perpindahan panas secara konduksi. Jadi kalau di bagian ini dituliskan, ini ada Q. Q itu merupakan ini ya, heat flow, atau yang biasa didengar tadi, ini adalah Q-nya. Q dalam arti X, karena berpindahnya itu dalam analisisnya itu ada dalam bidang aksis atau bidang arah sumbu X. Sehingga dituliskan Qx, kemudian min itu negatif ya, negatif K. K ini merupakan thermal conductivity. Untuk thermal conductivity ini memberikan kontribusi yang conductivity ini memberikan kontribusi yang cukup besar dalam hal menghasilkan nilai heat flow atau aliran panas tersebut. Kenapa memberikan kontribusi yang cukup besar? Karena nilai K ini memberikan peran, semakin besar nilai thermal conductivity-nya, maka nilai heat flow-nya akan semakin cepat dan semakin mudah berpindah. Misalnya ya, ini merupakan ilustrasi sederhana. Misalnya
Yang satu thermal conductivity-nya menggunakan materialnya itu adalah kaca. Ini kondisi pertama. Lalu yang kedua, menggunakan materialnya itu adalah tembaga atau aluminium ya, misalnya tembaga aja. Kira-kira di bagian ini yang mana panas lebih mudah merambat pada media menggunakan kaca atau menggunakan tembaga? Tembaga, Pak. Ya, jadi jika nilai thermal conductivity-nya besar, nanti bisa lihat di ini ya, di tabel buku heat transfer itu berapa besar nilai thermal conductivity untuk nilai tembaga dengan thermal conductivity yang dimiliki kaca. Jadi nanti didapat nanti nilai thermal conductivity tembaganya itu lebih besar dari thermal conductivity kacanya. Kemudian apa saja yang memberikan pengaruh lagi atau kontribusi selain nilai K? Yang memberikan pengaruh adalah A. A ini merupakan luas penampang ya, atau luas permukaan. Luas penampang ini semakin besar nilai A, maka nilai heat flow-nya juga akan mengalami peningkatan. Lalu delta T ya, delta T ini selisih suhu atau selisih temperatur atau selisih temperatur. Jadi kalau selisih temperatur antara sumber panas dengan temperatur yang lebih rendah itu selisihnya cukup jauh, maka nilai heat flow atau nilai Qx ini akan semakin besar hasilnya. Kemudian dx ini diartikan sebagai ini ya, panjangnya. Ini ada dx. Jadi kalau panjangnya lebih besar, lebih jauh, artinya lebih panjang, dengan yang lebih pendek, maka panas yang dipindahkan akan mengalami perbedaan. Jadi bisa diterjemahkan dari persamaan tersebut. Jadi kalau semakin panjang, ininya semakin panjang, maka nilai Qx-nya itu semakin turun. Tapi kalau misalnya nilai dx-nya ini semakin pendek, semakin rendah atau makin pendek ukurannya, maka nilai Qx-nya akan mengalami peningkatan nilai heat flow tersebut. Ya, untuk suaranya stabil, jelas terdengar ya. Iya, Pak. Stabil, Pak. Kemudian ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan sebelum masuk ke slide berikutnya? Belum ada, Pak. Ya, oke. Belum ada, Pak. Ya, kalau belum ada, saya akan masuk ke slide berikutnya ya. Untuk bagian yang selanjutnya, ini penjelasan dari rumus tersebut. Qx, laju perpindahan panas. Ini laju perpindahan panas dengan satuannya itu watt atau yang biasa disebut dengan heat rate. Kemudian K ini konduktivitas panas dari material apa yang digunakan, apakah menggunakan material logam atau plastik atau kaca, itu
nilai thermal conductivity-nya mengalami perbedaan. Kemudian cross sectional area, ini luas area, luas penampang, luas ini permukaan. Delta T itu adalah perbedaan suhu dari temperatur tinggi ke temperatur rendahnya, itu berapa besar nilai perbedaan suhu. Kemudian dx ini merupakan bagian ketebalan dari material yang dipergunakan tersebut dengan satuan meter, Kelvin, meter kuadrat, kemudian ini watt per meter Kelvin, dan ini satuan yang digunakan adalah satuan watt. Yang kedua, kalau yang tadi pertama adalah konduksi, yang kedua konveksi. Untuk konveksi, transfer energi panas ini terjadi oleh adanya gerakan fluida. Untuk fluidanya bisa saja menggunakan fluida cair atau liquid. Kemudian fluidanya juga ini bisa juga menggunakan fluida gas atau udara. Itu perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Lalu yang berikutnya, untuk konveksi hanya terjadi pada fluida karena melibatkan di bagian ini, selain panas yang berpindah, maka fluida tersebut harus mengalami perpindahan atau mengalami gerakan untuk memindahkan panas tersebut. Gerak dari fluida ini disebut dengan arus konveksinya. Jadi ada panas yang berpindah, tetapi fluida tersebut juga mengalami proses perpindahan. Ini menyebabkan panas tersebut mengalami perpindahan bersamaan dengan fluida yang mengalir. Ya, ini merupakan ilustrasi dari penjelasan ini. Di bagian ini ada TS ya. TS itu temperatur surface. Ini S ini merupakan singkatan dari surface ya. Temperatur permukaan dari bagian ini ada benda padat atau benda solid. Ini temperatur di dinding surface-nya. Kemudian di bagian ilustrasi ini ada moving fluid, ada fluida yang mengalir dari atau bertiup atau berhembus dari sisi kiri ke sisi kanan atau sisi bagian keluar. Panas yang dikeluarkan dari surface tersebut dipindahkan ke temperatur yang di bagian ini kondisinya lebih rendah atau yang biasa disebut dengan T-out ya, atau temperatur keluarnya, sehingga terjadilah pemindahan panas yang terjadi secara arus konveksi. Ya, sampai bagian ini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Pak, izin tanya Pak. Ya. Maaf Pak, itu kalau misalkan fluidanya Pak, kita kan pakai cair Pak. Nah, yang cair itu kita pakai air biasa, itu bisa nggak Pak?
Ya, untuk fluidanya itu bisa saja menggunakan moving fluid ya, bisa saja tadi menggunakan fluida cair atau fluida gas, karena perpindahan panas secara konveksi ini menggunakan media rambatnya itu adalah fluida, jadi bisa menggunakan fluida cair maupun fluida gas untuk memindahkan panas tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau tadi menggunakan hukum Fourier ya untuk bagian ini, tapi di bagian konveksi ini pendekatannya menggunakan hukum pendingin Newton convection. Kalau dituliskan dengan persamaannya itu ini ya, double dot, double petik atau dua titik, artinya panas tersebut ini kan ada heat ya, heat flow ya, heat flow, aliran panas. Kemudian kenapa ada dua ini? Karena selain panas yang berpindah, juga fluidanya mengalami perpindahan, sehingga diilustrasikan dengan double ini ya, dua tanda titik. Lalu H ini merupakan koefisien konveksi, jadi ada koefisien konveksi. Nah, koefisien konveksi inilah yang memberikan kontribusi terhadap nilai Q tersebut atau nilai heat flow-nya. Kenapa itu memberikan kontribusi? Karena untuk fluida memiliki nilai koefisien konveksi yang berbeda. Misalkan yang pertama itu menggunakan fluidanya adalah water. Lalu misalnya yang kedua menggunakan fluidanya minyak atau oil misalnya. Lalu yang ketiga misalkan lagi menggunakan fluidanya adalah udara. Nah, koefisien konveksi antara water atau air dengan minyak dengan udara itu memiliki nilai koefisien konveksi yang berbeda. Jadi koefisien konveksinya mengalami perbedaan. Inilah yang memberikan kontribusi perhitungan terhadap besarnya heat flow atau aliran panas yang mengalir tersebut. Lalu TS ini temperatur surface, maksudnya temperatur dari sumber panas, ini temperatur sumber panasnya. Kemudian yang di bagian ini T simbol tahingga ya, kalau ini merupakan temperatur untuk fluida yang mengalir tersebut mengalir dengan suhu temperatur berapa. Apakah fluida yang mengalir ini dengan kondisi temperatur low temperatur yang rendah, atau yang mengalir tersebut dengan temperatur yang sudah tinggi. Ini juga yang memberikan kontribusi terhadap besarnya nilai heat flow yang mengalir tersebut untuk aliran panas yang dipindahkan.
Persamaan ini diartikan dengan simbol notasi untuk key double dot, double ini ya, double titik ini. Heat flux konveksi dengan satuan watt per meter kuadrat. Kemudian H ini merupakan koefisien perpindahan panas konveksi untuk fluida apa yang dipergunakan. Jadi menggunakan fluida apa yang digunakan. Apakah menggunakan fluida cair atau menggunakan fluida gas. Ini memberikan kontribusi dalam hal perhitungan untuk mendapatkan nilai heat flux tersebut. Kemudian TS ini temperatur permukaan. Jadi kalau ada sumber panasnya, permukaan atau material yang mengeluarkan panas, ini nilai temperaturnya. Lalu T ini ya, T ini T apa? Simbol tak hingga ya, atau T fluida. Ini merupakan suhu yang dimiliki oleh fluida yang mengalir tersebut. Berapa suhu yang dimiliki oleh fluida yang dipergunakan, apakah menggunakan fluida gas atau menggunakan fluida cair, ini harus diketahui terlebih dahulu berapa nilai temperaturnya, sehingga bisa didapatkan nilai heat flux yang terjadi perpindahan panasnya itu secara konveksi. Ya, oke, baik. Sampai sini ada diskusi atau ada yang mau didiskusikan ke share screen dari slide PowerPoint yang tadi. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar share screen-nya. Share screen-nya sudah bisa terlihat ya di layar. Ya Pak, sudah Pak. Ya, di bagian ini untuk perpindahan panas secara konveksi menggunakan pendekatan hukum pendingin Newton konveksi dengan persamaannya ini yang tadi Q double dot heat flux konveksi. Lalu yang berikutnya, konveksi ini dibagi lagi menjadi bagian yang pertama ada namanya konveksi alami atau natural atau free convection. Untuk konveksi alami, pergerakan fluida murni disebabkan oleh adanya kenaikan temperatur pada fluida tersebut. Jadi ada kenaikan suhu atau kenaikan temperatur pada fluida tersebut menyebabkan fluida ini mengalami pergerakan atau pergeseran atau mengalami moving ya, sehingga selain fluida tersebut berpindah juga membawa panas yang dipindahkan. Rapat jenis atau density dari fluida makin berkurang dengan naiknya temperatur. Kemudian terjadi sirkulasi antara fluida yang lebih
panas dengan fluida yang lebih dingin. Dia ada perpindahan panas secara natural konveksi ini terjadi mengalami sirkulasi antara fluida yang lebih temperaturnya lebih panas dengan fluida temperaturnya yang lebih dingin. Nah, ini merupakan ilustrasi dari natural konveksi. Ini merupakan ilustrasi dari natural konveksi. Jadi di bagian kondisi ini, misalnya ini adalah kondisi A, ini adalah kondisi B. Kondisi A, ini ada sumber panas yang warna kuning ya. Ini sumber panas. Sumber panas ini berasal dari flame atau nyala api. Panas tersebut mengeluarkan, atau sumber panas ini mengeluarkan temperatur lebih tinggi ya. Di bagian ini temperaturnya temperatur tinggi. Temperatur tinggi ini untuk fluida yang ada di zona ini. Nah, tetapi untuk fluida yang ada di daerah atas ini memiliki temperatur yang lebih rendah. Temperatur rendah. Perbedaan temperatur tinggi dengan temperatur rendah ini menyebabkan terjadinya arus konveksi. Jadi ada panas yang tinggi meningkatkan suhu dari fluida tersebut, menyebabkan fluida tersebut bergerak naik ke atas sambil membawa panas yang dipindahkan, sehingga menyebabkan terjadinya pergerakan dari fluida tersebut. Ya, ini merupakan ilustrasi dari visualisasi aliran yang terjadi secara konveksi. Lalu yang berikutnya konveksi paksa, force convection. Lalu apa yang membedakan antara natural convection atau perpindahan panas secara alami dengan perpindahan panas secara force? Sesuai dengan namanya, di sini ada force ya, ada F, artinya ada gaya eksternal, gaya dari luar ya, gaya eksternal, yaitu untuk memindahkan panas tersebut. Force convection atau konveksi paksa, aliran relatif fluida antara fluida dengan permukaan benda disebabkan oleh gaya luar atau yang biasa diartikan external force menggunakan media gaya dari luar. Itu ada fan ini kipas, kemudian blower itu bisa penghisap ya, penghisap atau penyedot dari fluida yang dipindahkan tersebut, atau fluida yang memiliki temperatur tersebut. Nah, ini merupakan ilustrasi dari kondisi konveksi paksa. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada fan atau ada kipas yang memberikan gaya luar. Jadi ada gaya luarnya itu dari fan ini mendorong atau memberikan dorongan untuk meniupkan udara
Jadi udara disemburkan atau ditiupkan sehingga panas yang dikeluarkan oleh sumber panasnya dari T-surface ini mengalami perpindahan dengan lebih cepat atau sangat cepat atau bahkan lebih cepat jika dibandingkan perpindahan panas yang terjadi secara natural. Kalau perbedaannya, kalau natural ini fluida udaranya atau fluida liquid atau cair tersebut dipanaskan, tetapi kalau di forced convection fluidanya ini tidak dipanaskan, tetapi diberikan gaya luar atau gaya eksternal untuk mendorong fluida tersebut membawa nilai Q yang ada di permukaan sumber panas tersebut. Sehingga panas yang dipindahkan, kalau di bagian ini temperaturnya, ini adalah misalnya ini ada temperatur TH, temperatur high, dan ini ada di bagian ini temperaturnya lebih rendah, T low. Jadi udara tersebut membawa panas dari kiri ke bagian keluar, di mana udaranya tidak dipanaskan tetapi dibantu untuk mendorong atau didorongkan untuk membawa panas yang dikeluarkan oleh temperatur yang ada di surface benda tersebut yang menghasilkan panas. Ya, tadi cerita tentang natural convection, kemudian forced convection, lalu yang berikutnya adalah thermal radiation atau perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi ini tidak menggunakan ya, jadi nanti bisa membedakan antara perpindahan panas secara konduksi. Konduksi itu menggunakan media rambatnya adalah benda padat, benda solid, sedangkan untuk perpindahan panas secara konveksi menggunakan media perambatan dari fluida tersebut menggunakan fluida. Kemudian untuk thermal radiasi thermal ini tidak menggunakan solid maupun fluida. Yang digunakan adalah media perambatannya itu menggunakan gelombang. Ya, untuk radiasi thermal tidak memerlukan media transfer. Kemudian energi panas ditransfer atau dipindahkan atau diemisikan oleh radiasi yang biasa dikenal dengan infrared ya, gelombang infrared dari permukaan benda tersebut. Jadi kalau misalnya ada benda yang non kontak, tanpa mengalami kontak ya, tanpa mengalami sentuhan, tetapi dari benda tersebut bisa memindahkan atau mendistribusikan panas. Jadi dia merambat melalui media radiasi. Lalu untuk yang selanjutnya, radiasi thermal ini merupakan propagasi dari gelombang. Gelombang itu merupakan gelombang elektromagnetik. Itu bisa terjadi pada medianya itu media solid, liquid, dan gas. Jadi kalau misalnya ada objek misalnya benda satu, ini ada benda dua, ini A dan B, tidak mengalami kontak, tetapi bisa memindahkan panas secara elektromagnetik.
Ini bisa saja terjadi pada benda yang memiliki fase solid, ini juga sama-sama solid, ini juga sama-sama solid, atau di bagian ini misalnya ini ada B, fasenya misalnya liquid, ini juga liquid, tetapi tidak mengalami kontak. Yang terjadi adalah adanya gelombang elektromagnetik untuk memindahkan panas tersebut. Kemudian untuk gas juga bisa atau fluida kompresibel ya. Ini juga bisa terjadi secara elektromagnetik. Lalu yang berikutnya, radiasi termal ini merupakan volumetrik dan surface fenomena, dari permukaan. Nah, artinya jika misalnya ini ada objek ya, ini merupakan ilustrasi. Misalkan ini objek pertama seperti ini bentuknya. Ini adalah kondisi 1 ya. Ini kemudian ada kondisi 2. Untuk kondisi 2, objeknya lebih besar. Ini lebih besar lagi. Nah, ini A, kemudian ini B, ini misalkan ini C, ini misalkan D ya. Merupakan volumetrik dan surface fenomena. Ini ada surface fenomena. Ini kalau misalnya ini permukaan ya, fenomena dari permukaannya itu warnanya yang ini warna hitam ya, warna hitam. Kemudian yang ini sumber panasnya, sumber panas. Kemudian yang ini misalkan sama sumber panas juga, sumber panas. Lalu yang ini surface fenomenanya itu permukaannya warnanya hitam. Nah, ini ada kondisi 1, kemudian ini kondisi kedua. Kondisi 1 dan kedua ini mengalami perbedaan atau ada perbedaan. Yang pertama, kondisi 1 luas permukaannya lebih kecil. Ini lebih kecil, volumetrik ya. Ini volumetriknya itu lebih kecil, volumetriknya. Tetapi di kondisi kedua, volumetriknya lebih besar secara size atau secara volume, maka radiasi akan lebih banyak terjadi pada kondisi 2, pada kondisi yang kedua, jika dibandingkan dengan kondisi yang pertama. Ini yang memberikan arti perpindahan panas secara radiasi termal itu dipengaruhi oleh volumetrik, kemudian surface fenomena. Surface fenomena ini ada hubungan dengan warna. Misalkan yang pertama ini warnanya sama-sama. Yang satu hitam, kondisi pertama hitam, yang kedua ini juga hitam. Tetapi ada juga yang misalkan warnanya berbeda. Yang ini misalnya warnanya yang hitam berubah menjadi mengkilap, atau warna kalau mengkilap itu seperti warna silver ya, warna mengkilap ya, metalik ya, atau warna mengkilap atau warna cerah. Kemudian kondisi 1 itu warnanya hitam pekat. Nah, surface fenomena ini memainkan peranan karena fenomena dari permukaan yang objeknya lebih hitam dengan objek yang mengkilap, walaupun volumetriknya lebih besar ya, volumenya ukurannya lebih besar, tetapi dia kondisinya seluruh volumenya ini kondisinya cerah atau mengkilap, maka radiasi yang paling banyak dipindahkan pada kondisi yang berwarna hitam atau berwarna black tersebut. Ini masuk dalam kategori
fenomena permukaan. Ya, ini ilustrasi dari penjelasan yang tadi. Ada gelombang elektromagnetik, ini ada gelombang elektromagnetik, radiasi termal dengan satuannya ini spektrumnya itu 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat 2. Ini mikro ya, mikrometer. Ya. Radiasi ini ada ilustrasi di bagian gambar ini. Ini ada misalnya ini ya. Ini merupakan sumber panas atau heat source-nya. Panas ini mengalami thermal radiasi, bisa berpindah. Jika dia berpindah ke atau pergerakannya ini ke arah kanan ya, ini gelombangnya itu, thermal radiasinya itu diperkirakan 10 pangkat 2 spektrum elektromagnetik. Kemudian jika dia memindahkannya itu dengan spektrum elektromagnetik gelombangnya itu 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 5 ini menggunakan media apa namanya ultraviolet, X-ray, gamma gamma ray itu cahaya ya, sinar-sinar gamma. Itu adalah media gelombang yang digunakan oleh radiasi yang terjadi secara thermal radiation. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Tadi sepertinya kayak ada yang mau ditanyakan ya. Suaranya stabil, jelas terdengar? Iya Pak, terdengar Pak. Ya, ada diskusi atau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ini Pak, terkait UTS kemarin Pak, gimana ya Pak? Itu tesnya kapan ya? Kita baru pertama kali ini malahan ketemunya ya. Iya Pak, ini baru pertama Pak. Iya. Pertama kali. Jadi awalnya itu pertama emang kan kita kan emang masuk Zoom Pak. Ini tampilkan mengenai faktor konversi atau pengkonversian satuan. Poinnya adalah pada saat melakukan penghitungan, apakah mau menggunakan satuan English atau satuan SI. Nah, ini yang harus konsisten pada saat melakukan hitungan. Jadi kalau pada saat data-data yang diketahuinya itu adalah data English, berarti harus dikonversikan ke satuan Inggris. Kemudian kalau misalnya data yang diketahui adalah satuan SI unit, maka harus dikonversikan ke satuan SI. Suaranya jelas, stabil, terdengar? Jelas Pak. Ya. Jelas Pak. Ya. Kemudian ini adalah tabel, lalu basic of heat transfer relation, hubungan antara perpindahan panas dasarnya. Ada perpindahan panas secara yang tadi ya, ini teorinya Fourier law Qx sama dengan min Ka dot T atau delta T per delta X
Itu perpindahan panas secara konduksi, selisih temperatur, kemudian luas penampang atau luas permukaan. K ini adalah thermal conductivity. Kemudian ini ada ketebalan. Lalu convection heat transfer from surface, ini teori dari hukum Newton tadi, pendekatan dari Newton Law. Kemudian radiation ada hubungannya dengan yang tadi ada fenomena surface. Fenomena surface itu bentuk dari permukaan atau warna dari permukaan memberikan kontribusi terhadap radiasi panas yang dipindahkan. Ini ada black body ya, atau objek yang berwarna hitam itu memberikan kontribusi. Ya, nanti bisa membaca lebih lebih banyak lagi ya, masih lebih detail lagi, karena kalau slide PowerPoint itu hanya merupakan summary atau ringkasan yang dikeluarkan. Apa saja isi dari buku ini, e-book ini nanti bisa dilihat penjelasannya. Di bagian pertama masih cerita tentang conduction, perpindahan panas secara konduksi, kemudian perpindahan panas secara thermal, perpindahan panas secara konveksi, radiasi, kemudian dimensi dan unit satuan yang digunakan. Lalu di chapter 2, nah di bagian bab 2 ini ada cerita mengenai perpindahan panas yang dianalisis secara one dimension, satu dimensi. Satu dimensi itu diartikan misalnya melihat dalam perspektif arah bidang X. Jadi bidang Y, bidang Z itu tidak diasumsikan tidak dihitung, jadi tidak dilakukan penghitungan. Jadi melihat panasnya itu berpindah dalam bidang one dimension, satu dimensi. Nanti bisa membaca di halaman 27, itu ada penjelasannya bagaimana panas tersebut dipindahkan. Kemudian perpindahan panas secara one dimensi ini nanti ada cerita mengenai analogi ya, analogi aliran listrik, karena perpindahan panas secara konduksi itu hampir atau ekivalensi atau hampir menyerupai medan atau aliran listrik mengalir. Jadi nanti ada penjelasan mengenai analogi dari aliran listrik untuk perpindahan panas. Ya, lalu yang ketiga ini ada steady state conduction, konduksi perpindahan panas yang stabil atau yang tunak. Nanti bisa dilihat di chapter 77, ini pendekatan, kalau yang tadi one dimensi, satu dimension. Kemudian di bagian ini mathematical analisisnya itu two dimension atau dua dimensi, nanti bisa dilihat. Jadi ada bidang X dan arah bidang Y. Lalu di bagian selanjutnya chapter 4, unsteady conduction, perpindahan panas yang mengalami ketidakstabilan, unsteady. Kalau tadi ini steady state, yang ini unsteady. Jadi kondisi yang tak stabil pada perpindahan panas conduction. Multidimensional system. Jadi secara multidimensi, jadi arah bidang X, bidang Y, dan bidang Z. Lalu di chapter 5, chapter 5 menceritakan tentang prinsip perpindahan panas secara konveksi. Jadi ada yang tadi di slide PowerPoint ya. Tadi ada
sedikit membahas mengenai apa itu convection atau perpindahan panas secara konveksi. Detailnya ini atau secara lengkapnya itu ada di chapter bab 5, membahas mengenai perpindahan secara konveksi. Kemudian yang keenam, empirical dan practical relation for force convection. Nah, ini tadi cerita tentang perpindahan panas secara gaya eksternal, ada force konveksi. Yang ketujuh, natural convection, perpindahan panas secara alami, secara natural. Nanti bisa membaca atau melihat di bagian ini secara natural bagaimana perpindahan panas secara konveksi itu terjadi. Lalu di bab 8 chapter 8 ya, radiation heat transfer, ini perpindahan panas secara radiasi. Nanti secara lengkapnya bisa membuka di bagian ini, seperti tadi ada teori fenomena surface, kemudian volumetrik, memberikan pengaruh atau kontribusi terhadap panas yang dipindahkan secara radiasi. Kemudian yang ke-9, condensation and boiling heat transfer. Bagaimana fluida tersebut bisa mengalami kondensasi atau mengalami pengembunan ya. Dan boiling ini titik didih. Fluida udara dengan fluida gas itu memiliki titik didih yang berbeda. Ilustrasi sederhananya misalnya air dengan minyak goreng atau air dengan oli itu memiliki titik didih yang berbeda. Ini adalah boiling heat transfernya. Yang ke-10, heat exchanger, ini merupakan bagian alat penukar kalor. Nanti bisa dilihat bagian-bagian dari alat penukar kalor ya, salah satunya adalah heat sink, itu media yang digunakan untuk membantu memindahkan panas, heat exchanger. 11, mass transfer. Mass transfer itu massa yang dipindahkan. Ini seringkali terjadi pada perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Karena selain panas yang dipindahkan, juga memindahkan massa fluida yang mengalir. Jadi ada fluida yang mengalir tersebut ikut mengalami perpindahan. Jadi massa fluidanya mengalami perpindahan. Mass transfer, bab 11, bab 12 ini summary atau ringkasan. Kemudian appendix A, B, C, D itu merupakan data properties dari material. Jadi kalau tadi ada thermal conductivity, misalnya thermal conductivity untuk tembaga, thermal conductivity untuk kaca atau untuk material yang lain, nanti bisa coba mencari di tabel ini ya, di tabel tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi lagi atau ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau Belum ada, Pak. belum ada ya. Belum, Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin saya rasa cukup dulu di hari ini untuk pertemuan mata kuliah heat transfer, perpindahan panas. Lalu untuk e-book tadi nanti saya akan kirimkan di WA grup ya untuk perpindahan panas. Nanti bisa linknya bisa di-download di situ untuk e-book heat transfer tadi. Ya, jika tidak ada pertanyaan sebelum kelas berakhir atau ada pertanyaan?
Belum Pak. 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 Ya, kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup pertemuan di malam hari ini untuk mata kuliah perpindahan panas. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.